Mas, urusan bayar itu belakangan. Nyawa dan kesehatan Mas lebih penting. Oh Tuhan, ini enak sekali. Ingat, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih banyak, Mas. Kalau tidak ada Mas, mungkin saya sudah pingsan atau bahkan mati di jalanan ini. Alhamdulillah kalau sudah mendingan, Mas. Jangan bicara begitu. Memangnya Mas habis kena musibah apa kok bisa sampai begini? Saya habis dari luar kota. Pas turun dari travel di dekat jalan lingkar luar sana, saya dihadang 3 orang pakai motor. Marak banget begal sekarang, Mas. HP, dompet, jam tangan, semua disikat. Saya sempat melawan, tapi malah dipukul dan ditendang sampai tersungkur. Astagfirullah. Iya, Mas. Berita di TV dan media sosial memang lagi rame banget soal komplotan begal nekat itu. Katanya mereka nggak segan-segan melukai korbannya. Mas masih beruntung, masih selamat. Iya, Mas. Oh ya, nama saya Pratama. Nama Mas siapa? Dan boleh saya tahu alamat kontrakan Mas? Nanti setelah saya sampai rumah, saya ingin membalas kebaikan Mas ini. Nama saya Roni, Mas. Soal membalas tidak usah dipikirkan. Saya ikhlas kok. Yang penting Mas Pratama sekarang selamat dulu. Ini saya ada sisa uang ongkos 5.000 perak. Cukup buat Mas naik angkot sampai ke jalan raya depan. Mas Roni, dalam kondisi susah begini, Mas masih sempat memikirkan orang asing seperti saya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Kok pulang jam segini? Gimana hari ini? Susu adek bisa terbeli kan? Ini susunya, Bu. Tadi dibantu Kang Asep uangnya. Alhamdulillah, Kang Asep memang baik banget. Tapi kok jualan Bapak habis lama banget? Tadi di jalan ada korban begal, Bu. Kasian banget. Anak muda, baju kaos kotor banget. Habis dirampok habis-habisan. Bapak kasih sisa bubur terakhir sama uang ongkos sedikit. Ya Allah, Pak. Bapak itu uang pas-pasan tapi hatinya seluas samudra. Moga-moga kebaikan Bapak dicatat Allah dan diganti rezeki yang melimpah ya, Pak. Amin, Bu. Biar kita miskin harta, jangan sampai miskin kebaikan. Wah, ini begal makin hari makin ngelunjak. Kemarin malam ada bos eksekutif kena begal di jalan lingkar. Kalau ketahuan sama Galang si pukulan angin, tak sikat mereka. Galang, eling, jangan sok jagoan. Zaman sekarang begal makin nekat, beritanya di mana-mana. Kita, warga, harus makin waspada dan rajin ronda malam. Halah, paling juga korban begal itu orang-orang yang sukanya pamer harta di jalan. Lagian ya, daerah kita ini makin gak aman semenjak banyak orang miskin melarat berkeliaran. Loh, kok hubungannya sama orang miskin, Bu Mira? Kejahatan kan bisa dari siapa aja. Ya bisa aja kan, orang miskin kalau kepepet duit susu anak bisa aja nekat jadi komplotan begal. Tuh, lihat tuh, tukang bubur si Roni keliling malam-malam. Siapa yang tahu dia jualan apa ngincer sasaran? Bu Mira, lambenya kalau ngomong kayak knalpot bocor ya. Pak Roni itu jangankan membegal, megang ulat bulu aja geli. Jangan asal tuduh dong. Permisi, Pak Dedi. Hei, tukang bubur, lu ngapain lirik-lirik rumah gua? Lu mau memetakan situasi rumah gua ya buat komplotan begal? Astagfirullah, Pak Dedi. Demi Allah tidak, Pak. Saya cuma mau lewat jualan. Nah, betul kata Pak Dedi.
Pak Dedi, saya curiga nih sama si Roni. Kemarin sore dia muter-muter gang sempit pas jam-jam rawan. Jangan-jangan dia mata-mata geng motor. Bang Abu Jandi, jangan fitnah saya. Saya ini cari nafkah halal buat anak istri. Bersihin lingkungan ini, Jandi. Gua nggak mau lihat gerobak sampah ini lewat depan rumah gua lagi. Kalau pedagang itu masih nekat, lu suruh polisi untuk menangkapnya atas tuduhan mencurigakan. Baik, Pak. Saya pindah. Pak Pratama, laporan kepolisian mengenai kasus pembegalan Bapak kemarin malam sudah diproses. Pelakunya sedang diburu. Bagus, tapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Apa itu, Pak? Kemarin malam, saat saya hampir mati karena kelelahan dan trauma di jalanan, ada seorang penjual bubur miskin yang menyelamatkan nyawa saya. Dia memberi saya makan dan sisa uangnya tanpa minta imbalan sepeser pun. Bahkan rasa buburnya luar biasa enak. Cita rasa khas yang belum pernah saya temukan di restoran manapun. Wah, sungguh orang berhati mulia, Pak. Siapkan tim pengembangan bisnis kita. Kita akan melakukan investigasi dan penawaran kerjasama investasi skala besar. Saya mau cari pria bernama Pak Roni itu hari ini juga. Baik, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, mending jangan beli bubur di sini lagi. Kata Pak Dedi, tukang bubur ini dicurigai sebagai mata-mata. Daripada nama kampung kita rusak gara-gara satu begal ini, mending kita usir aja dan rusak gerobaknya. Bu Mira, jangan asal main usir dong. Kasihan Pak Roni, belum tentu benar. Bu Mira, lu kalau iri sama rasa bubur Pak Roni bilang. Jangan bikin hoaks dong. Ini pencemaran nama baik level RT, tahu nggak? Udah, Kang Galang, tidak apa-apa. Kalau warga memang tidak suka saya di sini, saya bisa pindah tempat. Bagus kalau sadar diri. Pergi sana. Miskin bikin pusing kampung aja. Pergi nggak lo? Sebelum gerobak lu gua gulingkan ke selokan. Tahan! Berhenti semuanya. Ada apa ini ribut-ribut? Bu Mira, Abu Jandi, jangan main hakim sendiri. Pak Roni ini warga saya yang tertib dan jujur. Tidak ada bukti dia terlibat kejahatan apapun. Tapi Pak RW, Pak Dedi bilang, Pak Dedi bukan hukum. Jangan menyebarkan fitnah di tengah kepanikan warga soal isu begal. Pak RW, terima kasih membela saya. Tapi kalau keberadaan saya berjualan di lingkungan sini membuat suasana tidak nyaman, saya ikhlas mundur. wah, mobil siapa tuh mewah banget. Mau beli tanah di sini ya? Wah, bos besar nih. Mau ngapain ke gang kumuh begini? Assalamualaikum Mas Roni. Akhirnya saya menemukan Mas lagi. Waalaikumsalam. Mas yang semalam kena musibah begal itu kan? Mas udah sembuh? Berkat bubur dan kebaikan hati Mas Roni, saya sembuh total. Kenalkan, nama saya Pratama, CEO dari PT Food Nusantara Utama. Hah? CEO usaha makanan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video lainnya.